Halo guys, welcome back lagi di channelnya One3 Motorshop sama gue Benny Saputra. Apa kabar kalian semua? Senantiasa selalu sebelum mulai sesuatu gue mau berdoa dulu nih buat kalian supaya senantiasa sehat, bahagia, diberkati dan rezekinya lancar. Ya. Di video kali ini gue akan membahas tentang kali ini ngebahasnya tentang motor gue. Kalian bisa lihat dari judul tentang BMW R90. Kenapa gue pilih BMW R90, apa yang gue suka dari BMW R90, apa yang gue modif dari BMW R90 gue, dan kalian akan lihat detailnya seperti apa sih BMW R90 gue. Kalian udah tahu belum bahwa di Indonesia sekarang sudah ada importir resmi part-part adventure dari Jerman, yaitu SW Motec. SW Motec Germany ini adalah mereka punya spesialis di part-part perlengkapan kendaraan adventure, touring, riding parts, habis itu protector dan lain-lain. Ada macam-macam box, soft box, tank bag, tail bag, side bag, ada box aluminium, Trax ADV ini terkenal banget dah. Kalian pasti tahu kalau yang sering touring di luar negeri juga lebih tahu lagi SW Motec. Lalu banyak ya, ada dry bag, ada lampu, crash bar, upper lower, potential perlindungan gitu, skid plate. Dia ada apa nih namanya? Foot pack yang bisa on road off road, ada center stand kit dan banyak lagi, fog protector. Karena 2018 sampai sekarang itu banyak tren cafe racer, mereka bikin nih Legend Gear. Jadi, tapi ini bukan pembahasan kali ini, tapi berhubungan karena BMW R90 gue itu memang banyak part dari SW Motec-nya. Pasti penasaran. Kita lihat yuk ke depan seperti apa. Oke, One3 Squad, kenapa gue pilih BMW R90? Jadi ceritanya panjang nih bro. Kalian tahu ngikutin dari awal kan memang gue penggila sport bike, super bike. Gue sempat bosen pakai sport bike atau super bike karena gue nggak tahu lagi harus nikmatin super bike itu di mana. Di jalanan takut membahayakan orang lain. Di track sayangnya Indonesia nggak punya proper track. Ada track satu-satunya di Jakarta, di bilangan Jakarta lah ya. Walaupun bukan di Jakarta, ada di Bogor. Tapi ya seperti kalian tahu, kualitas aspalnya itu udah kurang oke. Ya tetap main sih, tapi gimana ya, ada feel ketidakpuasan. Apalagi setelah melihat track di Motegi, Sepang, itu rasanya sedih. Padahal dengan track yang proper, kalau kita punya super sport atau super bike ataupun 250 cc, eksplorasi, kenikmatan berkendara itu jauh lebih enak. Kenapa? Gimana pun, ini mungkin efek juga ya, karena udah married, punya anak gitu ya. Kalau sekarang memang jujur udah nggak terlalu nge-push kayak dulu. Jadi gua sangat concern ke security issue. Jadi kalau misal pun jatuh pun penanganan seperti apa dan yang lain. Ya saya pernah jatuh sekali di Sentul. Itu cukup parah waktu itu. Ya tidak menyurutkan saya untuk terus turun, tapi ya nggak tahu ya, sekarang jadi agak malas. Akhirnya saya nggak main super sport, saya nggak main super bike. Bingung tuh gundah gulana mau pakai motor apa. Waktu itu inden BMW S1K 2019. Cuma terlambat dan akhirnya nunggu indennya tuh lama banget. Keburu bosen, saya tiba-tiba stop dan pengen cari motor yang beda haluan. Waktu itu antara dua, R1250 GS atau BMW R90. Karena gue jarang bisa touring, akhirnya gue pilih BMW R90. Singkat cerita, kontekan nih sama BMW Indonesia. Kira-kira gimana? Akhirnya saya eksplorasi motor BMW R90 itu modifikasinya bagusnya diapain, tipenya ada apa aja, dan apa yang saya inginkan. Karena bagi saya, beli kendaraan itu saya nggak pernah bisa sembarangan. Kalau sembarangan, saya jamin biasanya kendaraan, baik mobil, motor, saya kalau beli sembarangan, pasti nggak akan saya lirik. Dan pasti saya mau pakai pun saya nggak enjoy. Saya nggak bisa, orangnya benar-benar saya harus chemistry. Jadi benar-benar harus yang cocok. Akhirnya supaya
gue nggak nyesel. Ya tentu gue harus gali informasi dan research. Akhirnya gue ketemu tuh BMW R90. Ternyata tahun 2016 ada ngeluarin yang silver edition seperti ini dengan aluminium brush tank. I'm a big fans of this kind of color. Makanya R1M dulu gue suka banget tankinya, gue suka banget armnya, dan abis itu gue suka nih BMW R90 yang tankinya aluminium. Cari punya cari, memang namanya jodoh. Akhirnya ada teman punya teman mau jual BMW R90-nya silver edition. Nggak pakai lama, samperin, nego, sikat. Nah, abis itu langsung kita modifikasi. Gitu kali ya, kenapa tiba-tiba Benny bisa loncat ke pakai BMW R90. Belakangan, waktunya susah. Terus kalau San Mori pun, ya paling juga kita ke kumpul-kumpul lisensi, pergi makan breakfast, and so on. So, saya pikir mendingan cari motor yang saat di riding singkat itu bisa ada feedbacknya, ada sesuatunya, baik suara, handling, dan lain-lainnya. Itu harus ada feel-nya. Nah, makanya itu kenapa gue pilih BMW R90. Oke? Pilihan kan selera ya, jadi nggak ada masalah dong. Kalau bosen ya tinggal ganti haluan lagi. Tapi ya untuk sementara ini sih gue masih seneng banget sama BMW R90 ini sama motor-motor klasik 2 tak gitu. Oke, BMW R90 ini apa aja yang gue modif? Konsepnya gue udah ada, jadi kalau udah tahu motornya apa, biasanya gue langsung research. Apa yang bisa bikin motor ini jadi cantik? Apa yang bisa bikin motor ini sesuai dengan karakter gue? Gue nggak suka ubahan yang terlalu ekstrim sehingga merugikan fungsi. Gue suka untuk melakukan upgrade, tapi memang punya fungsi, manfaat, improve handling, improve everything, performance, dan lain-lain. Jadi alhasil yang utama, suspension. Suspension di BMW R90 ini udah gue pasangin pakai fork depan Öhlins FJRT 200 series. Jadi ini bukanlah fork standar, ini adalah fork dari Öhlins FJR 200 series untuk ngawal suspensi depan. Shock belakang ini masih original, tapi dalam waktu 1 minggu 2 minggu lagi, akhirnya Öhlins gue nyampe BM440 itu adalah spesialis Öhlins untuk BMW R90 ini. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, kita bikin dulu, nanti nyusul lah pasangnya. Tapi suspensi adalah concern gue, karena gimana pun suspensi itu punya sumbangsi dalam hal kenyamanan riding, percaya diri, dan koneksi antara kita rider sama motor. Jangan kita kalau bawa motor itu pikiran atau apa namanya gerakan alam bawah sadar kita sibuk dengan maintain motornya, mencoba untuk menghandling motornya. Gimana pun kalau mau riding enak, motor harus menyatu sama rider sehingga ya kita fokusnya dalam journey-nya dan traffic-nya, bukan di kita dengan motor gitu. Jadi handling, suspension adalah utama buat gua. Untuk power gua nggak apa-apain, semuanya mesinnya dalam kondisi standar. Hanya saja filter udaranya udah gua ganti pakai Sprint Filter P08, jadi intake dan exhaust. Hanya kita upgrade di in and out. Intake pakai Sprint Filter dan exhaustnya pakai Aero ProRace Titanium full system. Jadi ini adalah full system kit dari Aero Exhaust Italy. Ya memang kita carry brand Aero, tapi juga ini sebenarnya adalah Aero ProRace Titanium untuk BMW R90 Scrambler. Makanya high mount, naiknya ke atas. Resikonya adalah gue harus lepas pijakan kaki di belakang. But it's okay, karena gue pasti riding sendiri, jadi emang gue lepas. Hasilnya ini clean, naik ke atas. Suaranya oke, tampilannya oke, dan bagi gue harganya oke banget. Under 20 million. Full system. Jadi ini pipe depannya Aero, bahan stainless, mid pipe stainless, lalu silencer titanium. Suaranya nanti kalian bisa dengar suaranya kayak apa. Dan itu yang gue upgrade dari sisi engine. Untuk braking, karena bawa motor ini juga nggak ngebut-ngebut amat. Dan nah itu dia. Pengalaman gue pakai motor ini
CC boleh 1200. Tapi gear rasionya ini close banget ya. Maksudnya emang ini buat cruising dan bukan buat bagajulan. Jadi gue coba motornya dengan brake system standar itu sebenarnya sudah cukup mumpuni. Walaupun gue gatel sebenarnya. Yang gue mau ganti adalah Brembo kaliper depan dan kaliper belakang. Rencananya adalah gue harus pakai yang CNC Brembo Billet CNC Black. Kita udah punya stoknya, tapi semuanya 108 mili. Too bad, right? Karena dulu pikirannya buat Z900 RS. Sejak gue punya R90, gue butuh tuh 100 mili. Dan kita belum dapetin kaliper Cafe Racer yang 100 mili. So, ya masih pakai standar dan warnanya black. Emang sengaja black karena gayanya yang Neo Cafe Racer. Selang remnya udah braided, stainless, jadi udah oke. Yang gue lakuin cuma flushing, minyak remnya semua gue kuras abis, diganti dengan minyak rem Brembo .4 dan all good. Master rem juga feedingnya good, master coupling juga feedingnya masih oke. So, oke. Yang gue tambahin lagi adalah protector. Yang tadi gue ngomong di pembuka bahwa PT Wan Trijaya itu kan kita jadi importir dan distributor SW Motec Indonesia. Kita jualan barang SW Motec. Saya ini orangnya agak idealis, jadi kita nggak akan menjual sesuatu barang sebelum saya tes itu barang, saya tahu reputasi itu barang, saya tahu harganya dan fungsinya dan value-nya. Jadi biasanya barang yang akan kita jual atau import atau distribute itu pasti harus ribet lah sama gue, ribet. Kalau barang gue nggak suka nggak bakalan gue beli aja gitu. Jadi intinya bukan, maksud gue adalah gue nggak mau terlalu jadi pedagang yang apa-apa dijual gitu. Cuma ya lebih ke gue harus tahu historinya dan lain-lain. Nah, selama ke EICMA, Itali atau ke Eropa, ya oke, notabene adalah produk ini kan banyak di Europe. Dan ada banyak beberapa brand. Semuanya kita kaji. Dan gue paling suka sebenarnya dari SW Motec ini. Dan memang factory-nya paling besar. Brandnya menurut saya adalah brand paling besar. Harganya sangat oke. Desainnya paling minimalis, rapi, function, dan durable. Jadi, gue suka adalah karena moto perusahaannya juga bikin part itu fungsi itu utama. Dan mereka mengedepankan simplicity. Karena apa? Bagi mereka bikin produk yang ada fungsinya, ada kegunaannya untuk si rider. Ada, istilahnya, selalu ada benefitnya. Mereka memposisikan diri ke apa yang dibutuhkan. Alhasilnya gitu. Saya butuh bukan hanya looks, saya butuh function, bahkan saya kalau perlu looks-nya seminimal mungkin. Saya nggak mau ngerusak tampilan yang cantik yang udah ada. Nah itu, makanya gue suka SW Motec. Akhirnya gue pilih beberapa genre, karena SW Motec juga nyiapinnya kan juga banyak barang ya. Nah, salah satunya adalah ini nih. Ini gue suka gayanya, karena sesuai dengan genre yang gue mau. Ini adalah Legend Gear Strap Tank dari SW Motec. Neo Cafe Racer ya, keren ya. Jadi ada kayak Neo klasik, bahannya leather. Terus ini ada kuncian. Nah ini sebenarnya ada gunanya. Nanti itu mereka akan siapin sistem baru di bulan April 2020 yang sistemnya semua strap. Tank bag, holder handphone, holder iPad, dan lain-lain. Tapi ya karena gue nggak touring, jadi gue nggak pakai semua itu. Cuma gue suka tampilan dengan adanya Legend Gear strap ini. Makin kesan gimana gitu. Kalau untuk protektor jelas, gue merasa butuh dan gue pasang semua. Yang belakang juga ada, tapi karena ini adalah mono arm, jadi di sebelah kiri adanya rear spindle slider. Gunanya ya kalau sampai amit-amit jatuh, jangan sampai ngegerusnya di sumbu poros rodanya, jadi ya ada pengamannya. Lalu tentu kalian tahu bahwa BMW R90 itu mesinnya boxer, keluar kanan kiri dan cukup menonjol, sehingga ya kita kan nggak mau dong kalau sampai amit-amit crash, bobot motor semua nahan di head dan block engine ini, otomatis ya nggak kuat lah. Jadi saya pasangin crash bar SW Motec. Nah, SW Motec ciri khasnya begini nih bro. SW Motec itu seminimalis mungkin. Kalian mungkin akan melihat produk lain banyak crash bar untuk BMW R90 yang lebih keluar lagi dan lebih gede lagi.
Tapi ya ini balik selera ya. Cuma kenapa gue suka SW Motec karena yaitu functionnya melindungi, tapi dia tetap stay minimalis. Jadi dia posisinya di sini, ngangkat frame, melingkari ke sini. Ini sangat terbukti kalau sampai jatuh pun dia nahannya adalah di besi ini. Dan besi ini itu bukan besi yang kalian mudah dapatkan di pasaran. Besi ini tebal sekali karena mereka punya spek khusus, sehingga besi ini thickness-nya sangat tebal, welding-nya khusus, dan material steel-nya John dengan kode khusus. Yang gue suka adalah SW Motec itu slim. Motornya udah lebar banget. Kalau crash bar-nya makin lebar, aduh gue pusing dah kalau nanti jalanin traffic. Kalau crash bar itu buat hanteman supaya blok, ini supaya head cover-nya nggak rusak, ada cylinder head cover dari SW Motec. Lalu di sini juga ada gua pasangin potentiometer dari SW Motec aluminium. Ngelindungin ada potentiometer di dalam, tapi gue juga gimana ya? Gue suka banget tampilan ini nih. Aluminium raw brush gitu. Buat merubah tampilannya makin menjadi, nah ini yang gue pasangin. Windscreen SW Motec khusus R90, aluminium brush warna silver. Bikin style ya. Lalu ada headlight guard dari SW Motec. Lalu ada front fender aluminium brush dari SW Motec. Fendernya memang udah cukup oke, tapi waktu itu akhirnya gue tes pakai yang fender dari SW Motec ini jauh bro, tampilannya jauh lebih menjadi. Nah, untuk mendukung konsep gue ini, nah, bannya nih. Ini ban ini menjadi kunci juga nih, kenapa tampilan motornya jadi segar. Ban gue pakai Metzeler Karo Street, stylingnya begitu tuh, semi off-road lah ya, semi off-road, tapi keren banget. Ini ban Metzeler ini cantik sih, gue rekomen banget buat kalian yang bangun motor cafe racer, semi scrambler. Nah ini kan gaya-gayanya cafe racer dan perpaduan cafe racer dan scrambler. Looks depannya kan jadi ya scrambler banget ya, dengan adanya windscreen, headlight guard, fender depan. Nah, gue tadi lupa mention yang sehubungan dengan handling. BMW R90 itu udah dapet steering damper, cuma gue upgrade lagi pakai steering damper dari Ohlin, udah disematkan sini. Jadi full Ohlins untuk masalah suspension dan handling di sini. Nah, ini ubahan yang paling dominan, yakni emang dari awal peleknya gue ganti pakai BST Carbon Wheels. Ini adalah pelek buatan dari Afrika Selatan. Pelek udah terkenal sekali. Ini adalah pelek karbon. BST ini bikin pelek karbon, swing arm karbon, tangki karbon, macam-macam deh. Dan barang karbonnya itu bukan yang neko-neko, high-end aerospace quality. Ini adalah BST Panther. Gue ambil yang carbon gloss karena gue mau tetap minimalis, agak black biasa. Terus hooknya semua black. Standarnya memang jari-jari, emang cukup oke juga. Cuma gimana ya? Ya gue pengen motor ini juga handlingnya meningkat, karena dengan mesin boxer goyangan kanan kirinya lumayan. Akhirnya gue mutusin gue harus lightweight dan gue pakai carbon wheels, BST, depan belakang size-nya tetap original dengan ban Karo Street. Ini sih mungkin merupakan ubahan paling killer yang ada di BMW R90 gue, yaitu styling dari exhaust, ban, dan peleknya. Selain keren, fungsinya gue dapet, lightweight-nya gue dapet, handlingnya lebih nimble, lalu tampilannya juga keren banget. Neo Cafe Racer campur scrambler, motor Jerman BMW R90. Ya kalau kalian tahu BMW R90 itu kan standarnya ya ini cukup panjang, lalu ada belakang-belakangnya. Gue pengen expose terbesar ada di tailnya ini, untuk benar-benar mengekspos aero exhaust dan juga pelek dan juga ban, sehingga akhirnya buntutnya diganti, yang standar dicopot lalu di custom pakai lampu. Tapi tenang, lampunya semua legal kok. Ini lampu senja, ada lampu rem, lalu juga ada lampu sen. Semua harus tetap aman, oke? Kira-kira memang ubahan BMW R90 gue kurang lebih di area itu. Masih gatel sih, yang tadi kayak gue ngomong kan, kaliper depan gue pengen yang lebih
keren lagi. Gue pengen pakai Brembo CNC black. Lalu yang gue pengen adalah sebenarnya yang gue belum sempet ya, footpacknya pengen gue ganti pakai SW Motec, footpack SW Motec yang lebih lebar, jadi lebih nyaman juga pas lagi riding. Lalu sebenarnya gatelnya nih, pengen cobain pasang setang clip on, biar kayak yang itu loh, BMW R90 yang apa? Yang cafe racer ya, yang pendek, racer style. Itu kayaknya ya maklum, mantan superbike, jadi kalau nunduk gitu ada kangennya juga. Dan menurut gue keren, style scrambler tapi racer gitu, itu keren. Jadi gue sebenarnya penasaran sama pasang clip on untuk stang di bawah sini. Itu yang gue pengen. Sama ada satu lagi, gue pengen ubah air filter di motor ini. Jadi kalau ini kan mesinnya boxer kanan kiri, airboxnya ada di dalam nih, di tengah. Intake-nya ada 2 dari manifold. Gue pengen ganti jadi sini langsung open air filter, single cone dari sprint filter yang P037 alias waterproof. Jadi gue pengen sebenarnya ada filter udara nih di sini nih, di masing-masing di manifold sini, kanan kiri. Tapi ya nggak usah takut kalau sampai amit-amit kehujanan, ya kan, karena pakai sprint filter yang P037 waterproof nggak bakalan masuk dan motor nggak bakalan mati. Jadi karena ada teknologi itu, gue nggak takut untuk melakukan ubahan seperti itu. Cuma satu, gue belum nemu atau waktunya untuk bongkar ini dan mengukur. Kedua, kayaknya gue harus ukur juga, sensornya harus dipindahin dan di custom itu. Jadi belum ada waktu juga. Tapi mungkin next ya. Itu jadi ubahan apa ya? Kece dan keren. Kenapa keren? Begitu dibikin open filter, pasti kalau digas, suara suction air-nya itu kedengeran. Lo lagi riding, kedengeran suara intake. Wah, men. Asik suaranya. Oke, gue akan nyalain motor ini buat kasih dengar kalian suara knalpot dari Aero full system Pro Race. Gue nyalain ya. Itu kalau lagi gerombolan, cruising gitu. Biasa nih kalau motor kayak begini, suara knalpot begini nih gatel. Biasanya pret ya. Mohon maaf nih, biasanya ada yang kaget, tapi ya udahlah ya. Itu kenikmatan tersendiri saat lagi riding minggu pagi. Aduh, itu saatnya relax dari seminggu habis bekerja. Jadi buat keep in balance. Walaupun gue setiap hari ya nanganin motor, tapi kan itu motor orang, gue nggak biasa. Yang seperti gue ngomong, kalau bukan motor gue, bukan itu, gue enjoyable-nya nggak bisa. Walaupun sama-sama nanganin hobi gue gitu. Tapi kalau ibarat riding motor sendiri, ada kenikmatan yang beda lah. Kalian tahu lah, para bikers dah pasti tahu. So begitulah kurang lebih BMW R90-nya milik gue. Projectnya udah sampai tahap ini. Projectnya pengennya dilanjut, air filter, clip on, kaliper, footpack. Lalu apa lagi ya? Ini belum tahu apa lagi sih. Karena waktunya juga kurang, exploration time-nya juga kurang, ya sambil di-enjoy, ya kan? Kalau kalian punya ide, kalian punya komen tentang motor ini, silahkan komen. Kita akan lihat di komen-komen di YouTube. Thank you banget buat apresiasi buat kalian yang nontonin video ini. Lagi nontonin gua ngomongin tentang hobi, motor, my passion, my taste, my style. Back to 10 years ago, saya nggak bakalan pernah bermimpi saya bisa mendapatkan atau memiliki motor ini, punya bengkel dan lain-lain. But well, keep dreaming,
keep working, and kita lakukan apapun yang baik dan benar, niscaya rezeki itu pasti datang. Usaha yang dilakukan dengan doa secara baik dan benar pasti ada hasilnya. Itu prinsip gue dari dulu. Usaha pasti tidak akan membohongi hasil, bro. Jadi usaha sekuat mungkin pasti kalian akan mendobrak sesuatu. Oke, so thank you guys for watching. Saya pamit dulu. Semoga ke depan kita bisa memberikan video-video lagi yang menarik. Ingat, oh ya, ini disclaimer nih, ya kan? Kalau misalnya ada yang suka nanya, Koben vlognya kapan lagi? Sorry, kita bukan vlogging. Nah, video-video ini kita bikin. Saya tidak ingin menjadi terkenal, saya tidak ingin memamerkan sesuatu. Saya hanya mau sharing. Itu tujuannya dari YouTube ini kan. Saya decide untuk post. Saya mau sharing sesuatu. Saya mau melakukan sesuatu. Benar atau salah? Ini harus dipertanggungjawabkan kalian yang filter. Saya nggak mungkin selalu benar, dan siapa tahu saya ada salah, boleh, monggo diperingatkan, dikritik gitu ya. Dan ya itu, kita hanya pengen sharing dari video-video yang kita bagikan. Sometimes kita juga ya marketing dikit lah ya di video-videonya One Trip Motor Shop. Tapi ya gitu, yang balik lagi, kita marketingin juga bukan berarti karena kita jual apa yang kita dagangin, karena dari awal pun apa yang saya dagangin itu saya sudah pilih dengan sesama dan saya tahu kelebihannya. Itu yang saya mencoba untuk menunjukkan ke kalian kelebihannya itu apa gitu. Oke, thank you ya guys. Semoga ke depan kita menjadi lebih baik dan semoga One Trip bisa deliver project-project motor yang lebih baik lagi. See you again on the next video. Salam, bye-bye.